Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Al-hadis. Alhamdulillah, puja dan puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Rabu ini atau Rabu malam ini kita bisa hadir kembali pada kajian rutin kita. Pada kali ini insyaallah kita akan mengkaji kajian kitab Bulughul Maram. Bab yang kita bahas dulu terakhir ya, yaitu masih dalam bab kitab sifat sholat Nabi. Bab sholat, sifat-sifat bagaimana Rasulullah SAW itu sholat. Dan yang terakhir saya bahas masuk kepada bab qiraah atau bacaan ketika Rasulullah SAW sholat. Kita mulai dari hadis 228. Nanti kalau ada yang punya kitab Bulughul Maramnya boleh dibawa. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, kunna nahzuru, kami menghitung atau memperkirakan qiyamah Rasulullah SAW, lamanya berdiri Rasulullah SAW, biduhri, baik dalam sholat duhur, wal asri, dan sholat asar. Fahazarna qiyamahu, kami memperkirakan, kami menghitung qiyamahu, lamanya berdiri Rasulullah SAW, fi rakaatainil ulayaini, dalam 2 rakaat yang pertama, min duhri, dari sholat duhur itu, qadra alif lam mim tanzil, yaitu membaca surat alif lam mim tanzil ayat as-sajdah atau surat hamim sajdah. Wafil ukhroya ini, dan di dalam rakaat kedua, qadron nisbi min dalika, adalah seukuran dengan setengah panjangnya surat sajdah. Wafil ulayaini minal asri, sedangkan kami mengira, memperhitungkan dalam 2 rakaat yang pertama, minal asri, dari sholat asar, ala qadril ukhroyaini minaduhri, panjangnya adalah sebanding dengan rakaat yang kedua pada sholat duhur. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iwatu imam rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau orang Ansor, merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id, dan juga Aisyah. Jadi banyak pengetahuannya tentang hadis Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan, kunna nahzuru, kami menghitung, memperkirakan. Kunna memakai kata kami menunjukkan bukan hanya seseorang saja,
Dalam keterangan yang lain dalam kitab Subulus Salam sekitar ada 30 sahabat yang suka meneliti atau nalungtik bahasa Sunda, ingin mengetahui tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah dalam sholatnya. Jadi tentu mengapa para sahabat begitu semangat, para sahabat begitu perhatian terhadap sholat, karena memang sholat itu begitu penting, terutama perintah Rasul yang memerintahkan kepada para sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat usolli, aku sholat gitu. Sehingga dari banyak sahabat ini salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan kumaha sana tentang lamanya sholat duhur, berdirinya sholat duhur di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Kata beliau bahwa ketika sering dilakukan penelitian baik dalam sholat duhur dan sholat asar, maka didapatkan bisa disimpulkan bahwa di sholat duhur Rasulullah SAW di duhur itu adalah rakaat yang pertama, kata Abu Sa'id, sebanding dengan surah As-Sajdah. Surat As-Sajdah tiasa ditinggal itu. Bahwa surat As-Sajdah ini terdapat, kenapa disebut sajdah? Karena terdapat ayat sajdah gitu ya, yaitu ayat sujud tilawah gitu. Jadi nuju sholat, kami orang nuju sholat, imam ngalangkung atau napi orang sholat ngalangkung karena eta ayat, maka disunahkan kita untuk fakhoru sujadan, kita langsung sujud. Fakhoru itu langsung tersungkur, jadi nggak usah lagi ada takbir, mengangkat tangan lagi, langsung aja lepaskan tangan langsung khoru sujadan. Nah, itu dalam surat As-Sajdah ada bahkan 2 ayat yaitu sajdah. Makanya kalau dalam nanti ada sholat subuhnya di hari Jumat, Rasulullah itu sering membaca ayat itu. Bahkan di masjid-masjid yang sifatnya menghidupkan sunnah, misalkan pernah sholat Istiqlal ya, pada waktu itu Jumat subuh. Kebetulan imamnya tahu tentang sunnah gitu. Bagaimana cara bacaan Rasul pada saat itu? Imamnya itu membaca surat As-Sajdah walaupun tidak sampai tamat ya, tidak sampai tamat. Hanya mengalami 2 kali sujud. Lumayan simpuri sholat subuh rada ngadaragdeg katanya. Ya. Ngadaragdeg ari hate hayang cepet geus itu. Ari bacaan panjang. Ternyata menyebabkan ngadaragdeg teh eta urang hayang sujud, ari subuh kudu nangtung gitu. Harus mah hati ikut ingin menikmati. Nah, ini mau insyaallah mau ngadaragdeg insyaallah. Gitu. Ari sehat mah gitu nya. Nah, ternyata Rasulullah SAW dalam sholat duhurnya itu beliau walaupun bahasanya bukan membaca surat sajdah gitu, tapi qadra sajdah. Rasulullah itu membaca sepanjang seperti surat sajdah. Maka di sini Al Imam As-Sun'ani menjelaskan Rasulullah itu pada sholat duhur itu membaca bacaan yang cukup panjang. Ya. Makanya di antara sholat yang panjang, kategori panjang itu adalah salah satu selain sholat subuh adalah sholat zuhur. Tadi urang sholat duhur teh kilatnya, komo lamun diudag-udag yang istirahat banyak di damel gitu. Jigana lamun damel para karyawan di kakatek sholatna seperti Rasul, jigana pas
keluar teh pas bel asup teh masih kene ngadekluk. Gitu ya. Nah, ini Pak. Nah, kontrol ini maka para ulama mengatakan bahwa pada sholat subuh ini memang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil. Wa fin nahari wa inna laka fin nahari sabhan tawil. Dan sesungguhnya bagimu Muhammad di waktu siang itu sabhan tawilan, ada tasbih yang panjang. Tasbih di sini bukan membaca subhanallah subhanallah, tapi maknanya adalah tasbih di sini adalah memasukkan Allah, artinya sholat. Jadi sholat siang itu ada dimulai dari zuhur, asar, dan maghrib. Maghrib ini penutup sholat siang, walaupun maghrib ini dilakukan mulai dari malam. Nah, artinya kata para ulama, Rasulullah itu membaca surat Mufassal yang cukup panjang. Apa surat Mufassal itu? Mufassal itu adalah surat sejenis seperti surat Al-Qalam, Al-Insan, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Tete anu surat Mufassal anu pertengahan cukup panjang. Ada juga surat-surat yang 7 surat yang panjang pisan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, atau Al-A'raf, At-Taubah. Nah, itu 7 surat-surat yang cukup panjang. Nah, Rasulullah SAW membaca pada sholat duhur itu tidak yang panjang-panjang, bukan Al-Baqarah yang 7 surat yang panjang, tetapi membacanya yang cukup panjang, yaitu surat sekadar dengan alif lam mim saja. Coba ya tinggal ke alif lam muntalapat ayat 4 lembar, 4 halaman. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain para sahabat ya, itu nanti dijelaskan ada yang ketika para sahabat yang lain sholat zuhur bersama Rasul, ada yang punya kepentingan pergi ke Baqi. Kita tahu bahwa di Masjidil Nabawi itu sebelah timurnya ada pekuburan namanya pekuburan Baqi. Pami aya nama caket, itu dah masjid Nabawi lagi agungnya, agung gitu. Nah, bayangkan kalau zaman dulu jarak Masjid Nabawi yang ada pada zaman Nabi tentu tidak sedekat sekarang, karena ini mah pak gede-gede gitu. Gerbang Nabawi langsung Baqi. Dulu mah henteu. Pekuburan Baqi itu jauh, agak jauh gitu. Ya. Maka ada sahabat yang pergi ke Baqi, awal takbiratul ihram pergi ke Baqi. Lalu pulang lagi, udah ke Baqi teh pulang lagi ke Masjid dan Rasulullah masih rakaat yang pertama. Salat zuhur. Pami di Baitul Rahim angkat ke Ciherang pas kadieu teh geus daya jamaah. Beres. Plus zikir di salat sunatnya. Gitu. Ya silakan kalau yang ingin ya, walaupun tidak mutlak sebenarnya. Artinya apa? Artinya Rasulullah tetap mengisyaratkan wa inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang munafirin, ada orang yang punya kebutuhan gitu ya. Kami Masjid Baitul Rahim kan hanya selewat banyak orang yang ikut sholat. Kalau kita sajikan saklek seperti sunnah Rasulullah, insya Allah banyak orang yang kukulutus. Apa buat demi kukulutus? Ya, artinya menjadi fitnah gitu ya. Minimal kita kalau tidak sepanjang alif lam mim sajdah, kita coba baca yang lebih panjang. Misalkan masih dalam pasal seperti surat An-Naba, An-Nazi'ah. Coba kita laksanakan yang panjang ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan salah satu firman Allah, wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Nah, kemudian
wal apa di sini wafil ukhroya ini qadron nisfi ya. Dan adapun dari rakaat yang kedua itu setengahnya. Jadi begitulah Rasulullah ya. Di sini jadi menunjukkan pertama ketika kita sholat maka disunahkan rakaat pertama itu harus lebih panjang suratnya dibandingkan rakaat yang kedua. Dan ini termasuk sunnah yang muakkadah kata Imam Nawawi dalam Majmu ya Al-Muhazzab. Dalam kitab Al-Azkar juga beliau nukil bahwa bagi orang yang terbalik gitu, kadang orang yang tidak tahu tentang sunnah, ari dina rakaat pertama maca Anas gitu, ai rakaat kedua maca Anaba. Boro atoh eta jamaah, wah rakaat kahiji wae Anas gitu. Komo rakaat kedua atuh, apaan sunnahna ge rakaat kahiji leuwih panjang, aduh Anas berarti setengahna Al-Kautsar gitu. Itu kan berpikir, nah eta mah ari pas rakaat kedua teh nah ngampun gitu. Bahkan kata Imam Nawawi, hada saibun munkir. Ini ada sesuatu yang munkar gitu. Jadi dianggap teh salat ai rakaat kahiji pendek, rakaat kedua panjang, eta teh munkar gitu. Untung disebut bid'ah munkar gitu. Subhanallah ya. Nah, ini banyak saya perhatikan imam-imam itu gitu. Rakaat kahiji para rendek tapi rakaat kedua para ranjang. Coba dirubah ya. Kalau imaman rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nisfi. Nah, surat As-Sajdah itu sekitar 30 ayat dalam riwayat yang lain, maka sholat zuhur itu rakaat keduanya 15 ayat. Jadi lamun misalkan, naon sih surat anu 30 ayat misalkan. Kita ambil surat Al-Fajr gitu nya. Nanti kita rakaat keduanya Al-Balad gitu. Nyunah setengahnya gitu. Ya, seperti itu. Kemudian dalil ini juga menunjukkan bahwa hal ini disunahkan di dua rakaat yang pertama. Selain membaca Al-Fatihah, kita pun disunahkan untuk membaca surat. Gitu. Kemudian wafil ulayah ini minal asri. Adapun pada dua rakaat yang pertama dari sholat asar, ala qadril ukhroya ini minaduhri, Rasulullah biasa panjangnya membaca setengah daripada rakaat kedua pada sholat zuhur. Ya. Jadi panjang sholat asar mah lebih pendek pastinya. Gitu. Kenapa? Karena yang rakaat pertamanya itu ya sebanding bacanya dengan rakaat sholat zuhur yang kedua. Gitu. Nah ini Pak. Jadi berbicara tentang sifat sholat Nabi berarti harus memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW sholat, termasuk daripada sifat qiraahnya atau bacaannya. Nah ini yang berikutnya adalah di dua rakaat yang terakhir baik zuhur dan asar itu Rasulullah hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, gitu. Jadi dalil teh. Gitu. Kemudian wal ukhroya ini nisfu min dalika. Sedangkan rakaat kedua dari sholat asar adalah setengah daripada rakaat yang pertama. Jadi 15 ayat pada rakaat yang pertama, setengahnya berapa? Bisa 7 ayat, bisa 8 ayat, bisa 6 ayat. Surat naon atuh? Tinggal we dina Al-Qur'an mufassal sabihis bisanya teras alail atorik eta tiasa dibaca tina rakaat kedua salat asar. Atau rakaat kajina naon? Nya al-fajr gitu nya, al-takwir bisa al-mutafifin yang sifat-sifatnya itu agak panjang.
sebelum dilanjutkan sudah bisa di copy, sudah bisa dipahami gitu kan? Atau mau ada yang ditanyakan dulu? Biasanya Abi ada yang ditanyakan? Enggak? Tadi kan dari mana tahu sahabatnya nggak dijaharkan? Dari mana tahunya? Kan bahasa hadis yang pertama adalah kunna nahzur. Ya, ini bahasa Abu Sa'id saja. Kami memperkirakan. Jadi Rasulullah membaca teh dicoba kan terus pencobaan panjang gitu. Coba eta teh sepanjang eta teh surat naon. Maka Abu Sa'id membaca surat As-Sajdah, maka ketika surat As-Sajdah itu dibaca, pas selesai pas ruku Rasul. Gitu. Atau surat-surat seperti Ar-Rahman yang sebanyak Ar-Rahman, kemudian Atur, ya, Atur wa Kitabil Mastur itu ya. Gitu. Al-Qalam, Al-Waqi'ah enggak itu biasa dicoba di salat zuhur, ya. Tapi kalau memungkinkan, kalau sedang nyantai tidak ada yang ini. Nah, dari mana tadi tahu kan tidak dijaharkan? Ya kan bahasanya kan nahzuru, kami menghitung-hitung, ya, dicoba. Ayat 30 sahabat anu rajin diobrolkeun. Rasul teh cenah kumaha ieu As-Sajdah, cenah abdi ge maca saja atau bahasa Siburi gitu. Hanya seperti itu, Pak, gitu. Ya. Maka bahasanya kunna nahzuru, kami memperkirakan. Bukan sebuah kepastian Rasulullah baca surat As-Sajdah karena tidak diketahui surat apa yang dibacanya. Dan dalam penjelasan yang berikutnya saya belum sampaikan ini ada hadis riwayat dari Abu Sa'id lagi, ya. Tentang dalam sholat zuhur wa yusmi'unal ayata ahyanan. Dan kata Abu Sa'id, terkadang Rasulullah itu ketika membaca dalam sholat zuhur itu memperdengarkan bunyi ayatnya, gitu. Contoh kia, memperdengarkan kan tidak menjaharkan, gitu. Misalkan dalam surat As-Sajdah, Rasul teh diperdengarkan seperti tiga urang we. Sabihis marobika, kan kadang gitu, kumaha kadang. Nah, dari sanalah maka Abu Sa'id pun akhirnya tahu dan mengidentikan bahwa Rasulullah itu sering membaca surat As-Sajdah atau yang sebanding dengan surat As-Sajdah. Nah itu Pak. Kita lanjutkan dulu ya. Di sini ada yang semakna hadisnya. Wa an Sulaiman ibni Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Siapa Sulaiman bin Yasar? Wa Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar, nama lengkapnya atau nama perkenalnya Abu Ayyub, bapaknya Ayyub, kunyah namanya Sulaiman bin Yasar. Wa maula Maimunah ummul mukminin, dia adalah hamba maula teh mantan hamba sahaya. Jadi dia disebut maula teh mantan hamba sahaya. Siapa hamba sahaya? Siapa mantan siapa? Yaitu mantan Maimunah ummul mukminin, yaitu Maimunah ummul mukminin, ibunya kaum mukmin, yaitu istri Nabi. Ummu Maimunah itu istri Nabi. Ya. Jadi Sulaiman bin Yasar ini tahu percis, ya, Nabi itu sholatnya sebagaimana, seperti apa. Karena sebagai seorang budak dia ikut sholat terus intens bersama Rasulullah. Ya. Beliau meriwayatkan, qala berkata, kana fulanun, adalah seseorang fulan itu seorang laki-laki. Jadi ini hadis ini tidak langsung kepada Rasul, gitu. Kan kita tahu bahwa hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Tapi ini menceritakan dulu si fulan. Kana fulanun, adalah si fulan. Yang dimaksud si fulan di sini adalah Amr bin Salamah Al-Quraisy, sahabil alim, ya,
seorang sahabat yang ulama, ya. Orang yang pinter, sahabat teh ulama, gitu kan. Jadi sahabat teh terbagi-baginya. Sahabat Nabi ada yang hidup bersama Rasul, tapi data sadayana alim gitu. Artinya sahabat itu punya kemuliaan, tetapi di antara sahabat-sahabat itu ada yang kategorinya ulama juga. Nah, salah satunya kata Sulaiman bin Yasar, karena Fulan adalah si Fulan. Siapa? Kata Al-Hafidz Ibn Hajar dijelaskan si Fulan ini namanya Amr bin Salam. Gitu. Jadi menceritakan sahabat. Nah, dan ini memang adab atau akhlak. Kadang menceritakan teh hanya sebut Fulan. Ada seseorang, padahal seseorangnya adalah sahabat sendiri, temannya sendiri. Seperti Ummu Maimunah menceritakan bagaimana tentang mandi Rasulullah. Adalah Rasulullah bercumbu dengan ba'du sebagian azwajin Nabi. Ya. Padahal yang dimaksudnya dirinya sendiri. Nah ini subhanallah. Nah, adalah si Fulan yaitu Amr bin Salamah radhiyallahu anhu yutilul ulayaini minaduhri. Beliau memanjangkan 2 rakaat salat duhur. Memanjangkan 2 rakaat salat duhur. Ya. Wa yukhafiful asra dan meringankan 2 rakaat salat asar gitu. Jadi inilah kata Sulaiman bin Yasar teh ninggal lamun salatna eta Amr bin Salamah teh sok dipanjangkeun gitu. 2 rakaat pertama duhurnya dipanjangkan. Ya. Dan sholat asarnya diringankan. Artinya apa? Ringan di sini lebih pendek, gitu kan? Lebih pendek. Yukhaffifu teh artinya meringankan. Ari meringankan teh bisa panjangkeun yang sami gitu. Wa yaqra'u fil maghribi. Dan si Fulan ini Amr bin Salamah ini membaca pada sholat maghrib bikisoril mufassal, ya, yaitu surat-surat yang pendek dari mufassal. Ya, pendek mufassal itu kata para ulama, kalau yang panjang kategori tadi seperti Ar-Rahman, As-Sajdah, Al-Qalam, At-Tur, maka yang di sholat maghrib mah itu Rasulullah biasa membaca yang kisor pondok. Apa yang pondok nanti? Sabihis, Al-Lail, At-Tariq, As-Samsi, gitunya, Al-Balad, Pak, teh pondok cek nama. Di urang mah banyak. Sama ustaz, jadi nggak dibayar terogi para raja, macam At-Tariq, kan relatif banyak cek jamaah teh. Di Baitul Rohim mah senat panjang wae senat salat ieu teh tarawihna teh naha. Atuh bayangkeun al-balon At-Tariq. Da salami ieu naemutan jamaah teh dan para ronok teh kulhum, boya, kulnas. Anasar gitu. Malah kan aya dibolak-balik segala kulhumnya. Nah, jantan dalam sholat maghrib Amr bin Salamah membaca kisoril mufassal, yaitu surat-surat seperti tadi teh Al-Lail, Sabihis dan Al-Ghasyiyah dan yang lainnya. Kemudian wa fil isya biwaslihi, dan dalam sholat isya itu setengahnya. Berarti dalam rakaat yang pertama sholat isya itu bacaannya setengah dari bacaan sholat maghrib yang kedua. Berarti lamun Al-Lailnya Pak, lamun surat Al-Lail misalkan berapa ayat tak tinggal dirinya. Lamun rakaat kedua itu lebih pendek gitu, 7 ayat. Berarti sholat isya teh lumayan pendek. Kurma pas tunduk namanya sholat isya teh tong amplong teh gitu, pasian Ar-Rahman atau ngalo kasadayan. Gitu Pak. Ya. Walaupun tetap ini bukan menjadi patokan harus seperti itu, enggak gitu. Lihat situasi dan kondisi. Tapi beginilah Rasulullah gitu. Nah. Kemudian faqala Abu Hurairah. Nah, disinilah mulai menjadi hadisnya. Punten.
wa fi subhi bitulihi, tetapi Amr bin Salamah ini kalau dalam sholat subuh imamannya tuh bitulihi, sangat panjang. Wah, senang. Amr bin Salamah panjang pisan kan sholat subuh mah. Nah, di sini Abu Hurairah mulai menghitopkan fi'il sahabat ini menjadi hadis Nabi gitu. Faqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma sholaitu wara'a ahadin, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang asbaha sholatan yang paling mirip sholatnya bi Rasulillah min hada dibandingkan orang ini." Siapa? Amr bin Salam. Kata siapa? Kata Sulaiman bin Yasar gitu. Jadi anjeunna menceritakan heula tentang tentang Amr bin Salamah teh. Salat duhurna sekian panjang. Asar teh setengahna. Maghrib kisarul mufassal, anu pendek-pendek surat mufassal seperti surat Al-Ghasyiyah, At-Tariq, Al-Lail yang seperti itu. Dan salat Isya lebih pendek lagi, pertama dan yang keduanya, menunjukkan kata Abu Hurairah, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih mirip dengan orang ini. Berarti apa? Sholatnya Amr bin Salamah itu sesuai dengan sifat sholat Nabi. Pertarosanana aikinten kita kurang bisa teu jika sholat Nabi gitu. Biasa namanya. Dan aya pan contohna. Engke aya deui orang yang lebih jauh lagi, bukan sahabat, yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang pemuda, khalifah yang ke-6 dari Bani Umayyah. Pada saat itu ada yang sholat di belakangnya orang tua, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik teh tos kolot pisan. Anu sanes para sahabat tos parupus, Anas bin Malik mah terakhir dari sahabat yang meninggal. Kakalasan masih kene sholat di belakang seseorang yang termasuk tabi'ut tabi'in gitu. Tabi'ut tabi'in bukan lagi. Dan Anas bin Malik mah didoakeun umurna teh cek Rasul, Allahumma atil umrohu wa aksir wa waladahu. Ya Allah sing dipanjangkeun yuswana, ieu budak teh sing dilebseurkeun anakna gitu jeung hartana gitu. Matak Anas bin Malik mah yuswana teh 120 tahun, aya ge nyebatkeun 160 tahun. Mata dugi ka tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Pas cengkat tos beres sahur Anas bin Malik teh kuring salat asa ngarasa deui salat di belakang Rasul. Subhanallah tuh. Sugane Bapak lamun salat teh membaca kitab salat sifat salat Nabi. Cerita asa salat di belakang Rasulullah, ngata aya ngaku pernah salat di belakang Rasul gitu. Kan ini mau cek Anas yang pernah sholat di belakang Rasul. Duh senang. Iya asa sholat di belakang Rasulullah deui senang gitu. Nah mirip pisan gitu. Boh rukuna, panjang rukuna. Tah dina hadis eta mah sabaraha sanabut disebut mirip eta cenah lamun rukuna teh asrot tasbihatin. Eta pemuda Amr bin Abdul Aziz teh maca tasbihna teh sekitar 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berarti cukup panjang ya banyak. Urang cangkeng rada kalau ngeserada narik ya banyak. Nah betul gitu. Subhanallah Pak. Ya. Jadi ini Amr bin Salamah, berarti pada setiap generasi sampai tabi'in itu masih ada orang yang diakui oleh sahabat Nabi, ada yang seperti Rasulullah. Maka tidak menutup kemungkinan kalau terus dipelihara sunnah-sunnah ini sampai tobat kita pun kita bisa mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah gitu Pak tentang qiraan. Bare aya nu itu cekap, alhamdulillah. Terus paham berarti. Gitu. Kita lanjutkan. Ya. Hadis 230 ya masih bab qiraat. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Jubair bin Mut'im ini sahabat Nabi yang pernah dulu
telah menghitbah Siti Aisyah. Jadi sata acan ku Rasulullah dinikah teh alit keneh Siti Aisyah teh tos dihitbah. Eta mah budaya Pak. Jadi ada budaya kultur orang Arab itu sejak kecil tos dicirian eta mah biasa ku abdi keur nikah gitu. Jeung putra abdi tah gitu. Bapak sok babede bebesanan ayeuna. Si Neng sabaraha usiana 7 tahun. Teh kakek meh eta tidak terlarang namanya. Nah, pernah Siti Aisyah itu udah dihitbah. Tapi ketika Abu Bakar mengatakan menerima bahwasanya Rasulullah punya maksud untuk itu, kata Abu Bakar, Aisyah ini udah dihitbah oleh Jubair bin Mut'im. Tapi kata Jubair bin Mut'im, "Wios abdi mah dilepaskeun." Demi Rasulullah, karena cinta kepada Rasul, wios nak ngusaha gitu. Luar biasa kan tidak boleh menghitbah orang yang telah dihitbah. Tidak boleh membeli barang yang telah dibeli gitu. Abi uyun misalkan tos abi tos deal sabaraha cenah teh motor teh 10 juta. Aya nawar 10 juta setengah. Tadi enggak jadi dibolaikeun ka abi teh teu kengeng gitu. Harus komitmen gitu. Kan udah deal. Orang yang telah menghitbah pun tidak boleh kecuali diizinkan oleh orang yang pernah cek Jubair bin Mut'im, "Yos abi mah mundur ka Rasul." Tuh luar biasa. Para sahabat mah cinta kepada Rasulullah teh. Ya. Nah, kata Jubair bin Mut'im qala berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi." Beliau membaca pada sholat maghrib bitur, membaca surat At-Tur. Panjang juga banyak. Tuh. Jadi, nah ini tidak disebutkan dalam riwayat apakah Rasulullah itu hanya di rakaat pertama saja At-Tur itu dihabiskan, tetapi pada sholat maghrib At-Tur menunjukkan bahwa walaupun terkadang Rasulullah mengkonsistenkan bacaan seperti dalam sholat maghrib itu dengan surat-surat yang mufassal yang pendek, cukup pertengahan pendek, tetapi bisa saja kadang-kadang kalau imam ingin memanjangkan bacaan itu sah saja Pak gitu. Surat At-Tur itu cukup panjang. Coba kita satu hadis lagi nih ya. Ini tentang bab qiraah atau jenis bacaan-bacaan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW yaqra'u fi sholatil fajri, beliau biasa membaca dalam sholat fajar, sholat subuh, fi yaumal jumu'ati, yaitu pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat saja gitu, yang lain mah Rasulullah itu di sholat fajarnya itu tidak pasti, hanya ada yang kemarin di yang pertama, yaitu Rasulullah itu biasa membaca pada sholat subuh itu rakaat pertama baina sitina wal mi'ah, antara 60 sampai 100 ayat. Nah, lumayan banyak, 100 ayat mah. Wah, panjang pisan gitu. Tapi khusus untuk hari Jumat Rasulullah itu membaca alif lam mim sajdah. Tuh, tadi kan kusim kuring tos dugikeunnya. Nah, membaca alif lam mim sajdah, wa hal ata 'alal insan, dan di rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinnun minad dahri lam yakun say'an madhkura. Cukup lumayan 2 lembar rakaat kedua. Ya. Nah, ini menunjukkan sholat subuh pertama. Sholat subuh itu bitulihi, ya. Itu disunahkan untuk dipanjangkan. Kenapa? Karena bahasa Qur'annya Allah berfirman wa Qur'anal fajri, bahwa sholat subuh itu bacaannya waktu subuh. Jadi bacaan Pak, Quran teh bacaan. Fajri di waktu subuh teh dihiasi dalam sholat kita dengan bacaan Al-Quran yang cukup panjang. Ya. Bahkan saya baca dalam mazhab Hanafi, ya, tuh
kitab Aujazul Masalik Asyarhu ila Muwatta Malik, saya baca itu dalam mazhab Hanafi. Cek madhab Hanafi mah lamun kinten-kinten urang salatna bari pondok mah cenah engke we nungguan rada beurangan saeutik cenah salat subuh teh. Nah supaya mimitina rada poe keneh engke berakhir rada caaan gitu. Jika zaman Nabi Nabi mah cenah mulainya agak gelap dan selesainya sudah terang. Tah cek madhab Hanafi mah kinten-kinten bari pondok engke we rada beurang sakedik. Nah ayeuna teh waktu subuh jam sabaraha? 4.40 misalkan gitu. Tah atuh jam 5.15 we gitu. Itu salah sebut teh nyar-nyar pi atoheun wae mah gitu. Gitu Pak. Pada akhir. Tapi pendapat Imam Hanafi gitu kan. Tetap ari pendapat dina umumna afdhalus salat as-salatu fi awali waktiha. Seutama-utamanya salat adalah salat di awal waktu. Hanya kalau salat subuh itu kata para ulama boleh tidak pada tepat waktunya juga. Misalkan kita punya udur, misalkan kita punya sesuatu yang memaksa kita harus pergi. Aduh, lamun dia mau di jalan hese, kumaha ya? Bisa sebelum waktu eta salat subuh. Dari mana Rasulullah ketika haji itu pernah salat subuh sebelum waktunya, gitu. Tapi tidak unggal hari, gitu. Nah, ieu cenah kerek oge jam 4 geus salat subuh deui, gitu. Nabi aya contona. Tapi yang tinggal poe, gitu. Hari urang mah lain samemehna lalobana teh. Sanggeusna beak waktuna ada kawurangan teh gitu. Untung aya contoh keneh kawurangan oge nya. Gitu. Gitu. Jadi sebelum kadang-kadang Rasulullah teh nya sebelum kadang-kadang sesudah oge ngan sakali seumur hidup ketika uih tina perang Bani Mustalik kaboboan Rasulullah teh jeung para sahabat. Cung senang bade ngaronda Bilal sanggup ngaronda wios ku abdi cek Bilal teh. Abdi we ngaronda mah mangga we barobo sadayana atuh barobo. Lami-lami Bilal oge nyaran teh kana ieu kana onta atuh onta teh parutna teh leuwih hipu daripada spring bed. Bobo eta Bilal ngaguher Bilal sadayana bobo dogikeun tidak ada yang membangunkan kecuali panasnya teriknya mata. Dan yang pertama gugah teh Rasul. Gugah panjenengan Allah seberang anu heula digudangkeun saha? Bilal ayeuna makuta mana omongan kamu katanya mau ngaronda pangadangkeun ieu bakal ngaguher keneh gitu kan. Kata Rasul wudu sadayana wudu. Adan Bilal ada biasa Pak adan gitu kan. Salat sunat qabla subuh. Kenapa? Karena salat sunat qabla subuh mah teu pernah ditinggalkeun ku Rasul walaupun dalam perjalanan. Nya witir, tahajud, sholat malam tidak pernah ditinggalkan Rasul. Jadi Rasul udah sholat malamnya di awal waktu. Ya. Sholat subuhnya kaberangan Rasulullah gara-gara Bilal ngarondana kaberangan gitu. Mata ayahna muadzin mah di Baitul Rib to kaberangan. Aya kaberangan sadaya gitu kan. Itulah ya, itulah yang disebut dalam bab fikih disebut bab qada salat. Bab tentang mengqada di sini teh hakikatna mah lain ngagantikeun anu baheula sengaja katinggaleun, tapi anu tertinggal karena tertidur nya, karena terlupa. Itu boleh diqada. Contoh kieu, bapak tadi aya kagiatan misalkan goes misalkan nya, bapak teh aya pas emut di Baitur Rahim, astagfirullah salat lohor jeung asar acan gitu. Wayana ayeuna salat gitu ngan kabina-bina teuing. Mungkinkah bisa kita lupa? Bisa Pak. Pernah abdi pernah kamari salat Isya abdi perjalanan ke Bandung gila ku capek bobo abdi tak perasaan teh salat we gitu nya. Ai pas ingat-ingat pas salat Isya di dieu di Baitur Rahim. Asas teh salat Isya kamari teh teu 2 kali abis salat Isya teh. Karena kenapa? Karena lupa. Anu lepatna kieu baheula sengaja antara salat geus kakolotnakeun dikoro terus gitu.
Mata aya jalmi emang geus salat lohor teh, geus salat sunat teh, salat deui duku. Geus salat asar teh, salat deui asar. Pas dibaca, pas ditaraskeun teh, Bapak kunaon geus salat wae geus luhur, salat deui. Baheula keur bujangan tara salat abdi teh. Ayeuna we dituntut hiji-hiji. Dieta we diperintahkeun abdi teh gitu. Aya oge anu berpendapat, wios teh kadari ieu deui, wios dipidihan, emang saung apa dipidihan gitu. Nah, gitu. Nah, Pak gitunya eta di antawisna riwayat muttafaq alaih Walid Tabrani menurut Imam Tabrani yudi mudalika didawamkeun, artinya memang Rasulullah dalam sholat subuh di hari Jumat itu alif lam mim sajdah dengan surat Al-Insan itu yudimu, yaitu didawamkan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sudah sholat isya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.